Halo pengangguran, apa kabar? Kembali lagi bersama gue manusia gabut seperti kalian, iya kan? Kali ini saya akan menceritakan film drama romance dari tempat kelahiran saya, Korea. Yang mana film ini menceritakan tentang dua keluarga yang bertukar selimut tetangga. Yang maksudnya dua tetangga ini saling tukar anaknya untuk melakukan ihi-ihi gitu loh. Maksud kan, karena para dua tante ini adalah para janda anak satu yang begitu kesepian dan lama tak dielus-elus. Jadi masing-masing dari dua janda ini memanfaatkan anak tetangganya untuk diajak ihi-ihi. Oke, tanpa bertele-tele langsung saja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan anak dan ibu, dia adalah Agus dan Rani. Mereka berdua diketahui baru saja pindah ke rumah ini. Dan hari ini mereka sedang melakukan bersih-bersih supaya rumah terasa nyaman. 내가 올릴게. Kemudian setelah bersih-bersih, Tante Rani hendak ke rumah tetangga mereka, membawakan makanan sekalian bersilaturahmi, bahwa ia yang tinggal di sebelah rumahnya sekarang. Setelah sampai, Rani mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Namun ia mengetuk lagi, baru ada jawaban. Terus orang tersebut menyuruh Rani untuk masuk saja, tidak apa-apa. Rani pun masuk, dan terkejutnya Rani tiba-tiba keluarlah laki-laki alias pemilik rumah itu dari kamar mandi dan tak mengenakan sehelai kain pun. Lantas Rani yang melihatnya pun kaget luar biasa. 오, 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 오. Dan laki-laki itu pun juga kaget, dikira yang datang itu ibunya, ternyata orang lain. Kemudian mereka pun berkenalan, dan laki-laki itu bernama Bakri. Kemudian Rani mengasih Bakri kue, dan Rani langsung pulang dengan pikiran joroknya. 들어가세요. Kemudian terlihat Bakri yang sedang makan kue yang diberikan Tante Rani tadi. Tak berselang lama ibunya Bakri datang. Oh ya, tante ini bernama Susi. Dan Susi pun bertanya, dari mana kau dapat kue itu? Apakah rasanya enak? Bakri menjawab, dari tetangga sebelah. Rasanya enak tenan karena yang ngasih tadi tante-tante cantik. Keesokan harinya terlihat Rani yang sedang berdandan dan terlihat sangat cantik. Ia hendak akan berangkat kerja. Kemudian pas dia mau berangkat kerja, ia melihat Agus yang sedang ngorok di sofa belum bangun karena begadang main FF semalam. Sampai-sampai Agus malas sekolah. Lantas Tante Rani memarahi Agus. Setelah itu Tante Rani pun berangkat kerja. 학교는 오늘 못 갈 것 같아. Tak berselang lama Rani pergi, Tante Susi datang ke rumah ingin mengembalikan piringnya kemarin. Setelah di depan pintu tak ada yang menjawab. Tante Susi pun menyelonong masuk saja dan alangkah terkejutnya Tante Susi melihat Agus yang sedang tidur dan gagang singkongnya menjulang ke atas. Tante Susi pun membangunkan Agus seketika Agus kaget. 저기요! 저기요! 뭐야? Dan Tante Susi pun langsung berkata bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk membalas kebaikan Tante Rani kemarin dan untuk mengembalikan piring kuenya sekaligus. Alangkah konyolnya Tante Susi malah menggoda-goda Agus yang sedang tegang tersebut. Kemudian ia pergi. 네, 그럼 가볼게요. Setelah Tante Susi pulang, Agus melanjutkan tidurnya. Namun begitu bangun, ia merasa haus dan minum susu yang tadi dikasih Tante Susi.
Tak berselang lama, Tante Susi balik lagi menghampiri Agus dan mengajak Agus ihi-ihi. Karena Tante Susi tergoda karena ia melihat batang singkongnya Agus yang berdiri tegak tadi. Dan akhirnya mereka pun melakukan ihi-ihi di sana. 내가 사과 지켜줄게. Tapi semua tadi hanyalah mimpi bahasanya Agus. 아, 씨발. 아, 아무리 꿈이라지 왜 옆집 아줌마랑 Kemudian Tante Rani yang baru pulang kerja marah-marah kepada Agus karena dia dikira ngompol sebab celananya basah. Padahal kan itu pejunya Agus ya. 이거 오줌 아니야. 어릴 때 그렇게 오줌 싸더니 아직까지 오줌이 싸? 아 진짜! 나 오줌 싼 거 아니야. Keesokan harinya terlihat Bakri yang sedang santai. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Yang ternyata itu adalah ibunya Bakri, yaitu Tante Susi. Tante Susi berkata kepada Bakri bahwa ia malam ini tidak pulang karena ada pekerjaan. Lantas Bakri pun mengiyakannya. 아, 진짜 해도 너무. Kemudian Bakri yang lapar hendak akan memasak sesuatu. Namun tiba-tiba bel berbunyi dan Bakri langsung membuka pintunya. Ternyata yang datang adalah Tante Rani yang pas sekali dia membawa makanan dan Bakri pun langsung makan ditemani Tante Rani. 아니에요. 반찬이 없는데 그래도 맛있게 먹어요. Setelah itu Tante Rani yang sedang duduk di sofa tiba-tiba badannya merasa tidak enak dan sangat terasa panas. Lantas Bakri yang melihatnya ingin menolongnya, tapi yang panas tersebut bagian belakangannya Tante Rani. Bakri yang panik langsung meniup-niup bagian itu, padahal Tante Rani hanyalah acting supaya bisa ihi-ihi bersama Bakri. Lantas Bakri pun tergoda dan mereka akhirnya ihi-ihi di sana. Setelah ihi-ihi, Tante Rani pun pulang dengan senangnya. Dan pas pulang, ia berpapasan dengan Tante Susi. Mereka pun langsung saling berkenalan. Dan di malam harinya, mereka berempat, Tante Rani, Tante Susi, Bakri, dan Agus, berpesta abok-abokan bersama. Sampai pada akhirnya, mereka berempat pun mabuk. Dan Agus yang lemah sudah tak bisa bergerak karena mabuk berat. Lantas Bakri yang masih sedikit waras mengantarkan Agus ke kamarnya. Dan kemudian Bakri langsung menyusul Tante Rani ke kamarnya. Dan akhirnya mereka pun ihi-ihi kembali. Dan kemudian Tante Susi yang ditinggal Bakri ihi-ihi dengan Tante Rani, Tante Susi pun merasa gabut. Dan ia teringat oleh Agus dan langsung menghampiri Agus ke kamarnya. Setelah masuk kamar, ia melihat Agus yang mabuk lemah tak berdaya. Kemudian Tante Susi yang ingat dengan batang singkongnya Agus kemarin, langsung merasa ingin juga ihi-ihi. Tanpa pikir panjang, Tante Susi langsung memperkaos Agus dengan syahdunya. Dan film pun selesai. Oke, gimana filmnya para pengangguraners? Cukup menginspirasi kan? Tapi jangan dicoba ke tetangga kalian loh. Maksudnya jangan cuma sekali, berkali-kali boleh juga. Oke, saya manusia gabut undur diri dari sini dan assalamualaikum.